Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Zulkan Channel. Kali ini saya akan mengisahkan tentang Nabi Idris alaihissalam, salah satu nabi yang Allah utus di masa awal-awal periode peradaban manusia. Sebelum saya melanjutkan kisah Nabi Idris ini, jangan lupa subscribe channel ini serta klik gambar lonceng agar tidak ketinggalan video dari saya. Nabi Idris alaihissalam ini merupakan generasi keenam umat manusia dan merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga setelah Nabi Syed alaihissalam. Diangkatnya Nabi Idris alaihissalam sebagai nabi adalah tidak lain untuk melanjutkan risalah yang diturunkan kepada pendahulunya, yaitu Nabi Adam dan Nabi Syed alaihissalam. Nabi Idris ini menurut ahli sejarah memiliki nama lain yaitu Ahnok bin Yarid. Namun di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menamainya sebagai Idris karena beliau orang yang suka mempelajari suhub-suhub Nabi Adam dan Nabi Syed. Idris berasal dari kata darosa, yaitu belajar atau mempelajari. Suhub ini merupakan lembaran-lembaran yang berisi panduan, peringatan-peringatan, pengajaran, serta hukum-hukum dari Allah untuk mengatur umat manusia sampai hari ini. Dan itulah yang disampaikan kepada umat manusia secara berkelanjutan, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia akan menuntun manusia di muka bumi ini, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat manusia bahwa mereka tidak akan sesat dan celaka selama mengikuti petunjuknya, termasuk dari suhub-suhub yang diturunkan pada masa nabi-nabi sebelum ini yang termaktub di dalam Al-Quran. Sebagai gambaran persebaran umat manusia, di mana Jeddah merupakan titik awal dari pertemuan Nabi Adam dan Hawa, sampai pada akhirnya di masa Nabi Idris ini persebaran manusia itu sudah mencakup Mesir dan Babilonia atau Irak disebut masa kini. Dalam surah Maryam ayat 56 Allah berfirman, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi." Dari ayat tersebut ada dua poin penting yang kita garis bawahi. Yang pertama, sungguh ia seorang yang sangat membenarkan. Nabi Idris ini sebelumnya merupakan orang soleh, orang biasa, yang sungguh-sungguh mempelajari dan mengamalkan syariat-syariat yang diturunkan kepada Nabi Adam dan Nabi Syed sebelumnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau atau mengangkat beliau menjadi nabi yang kepadanya diberikan suhub-suhub sebagai bekal untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Dalam ayat tersebut Allah juga menegaskan bahwa Nabi Idris ini adalah seorang nabi atau utusan. Ini untuk meluruskan atau mengklarifikasi kisah Nabi Idris di kalangan Israiliyat, di mana mereka menyebutkan bahwa Nabi Idris ini sahabat Tuhan. Karena bersahabat itulah Nabi Idris ditempatkan di surga. Berdasarkan kajian sejarah Islam, Nabi Idris ini memiliki 5 keistimewaan. Yang pertama yaitu pandai membaca, yang kedua sudah pandai membuat pakaian, yang ketiga
Orang yang pertama menjinakkan dan memelihara kuda. Yang keempat, ahli ilmu falak atau ahli perbintangan. Dan yang kelima adalah suka memerangi orang-orang yang berbuat dosa atau kufur akan perintah Allah. Sekarang kita uraikan satu persatu dari keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Idris. Yang pertama, pandai membaca. Ini menurut ahli sejarah bahwa sebelum diutus menjadi nabi, Idris ini merupakan orang yang taat akan risalah Allah yang dibawa oleh Nabi Adam dan Nabi Syed alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam setelah rajin mempelajari suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Adam dan Nabi Syed, maka Allah akhirnya mengangkat beliau menjadi nabi. Nabi Syed ini juga mengamalkan suhuf-suhuf yang diturunkan oleh pendahulunya. Nah, konteks membaca ini bisa dipahami dua hal, yaitu secara tekstual dan secara kontekstual. Tekstual ini membaca langsung, dan kontekstual yaitu memahami atau mempelajari isinya, baik itu yang disampaikan secara lisan oleh pendahulunya maupun orang-orang soleh atau ulama di zaman tersebut. Yang kedua, membuat pakaian. Pada masa Nabi Idris alaihissalam yang merupakan generasi ke-6 Nabi Adam alaihissalam, manusia mulai memintal kapas menjadi benang, selanjutnya dibuat pakaian. Nah, ada kejadian menarik saat Nabi Idris alaihissalam menjahit pakaian. Tiba-tiba didatangi sesosok makhluk yang menyerupai manusia dan bertanya, "Wahai Idris, aku punya satu pertanyaan." "Silahkan, apa pertanyaan kamu?" jawab Idris. "Jika Allah Maha Kuasa, bisakah Dia memasukkan bumi yang kita huni ini ke dalam lubang jarum itu?" Dalam hati Nabi Idris, dia tahu siapa makhluk yang bertanya tersebut. Nabi Idris kemudian meminta makhluk tersebut untuk mengulang pertanyaannya dan mendekat, dengan alasan Nabi Idris tidak mendengar. Begitu iblis mendekat, lalu Nabi Idris menusukkan jarum tersebut ke mata iblis. Maka larilah iblis tersebut dengan kesakitan. Nah, cerita ini yang perlu kita ambil hikmahnya adalah bahwa di zaman itu iblis pun masih berupaya membuat keraguan di hati manusia, tidak terlepas kepada Nabi Idris alaihissalam. Yang kedua, ada hal yang menarik ketika iblis itu merasa kesakitan ketika dia menyerupakan atau menjelma menjadi sosok manusia. Maka yang terjadi adalah hukum alam manusia itu berlaku kepada sang iblis. Yang ketiga, Nabi Idris ini disebut orang yang pertama kali menjinakkan dan memelihara kuda. Di masa Nabi Adam alaihissalam, anak cucunya pada generasi awal telah memulai beternak domba atau kibas. Ini untuk sifatnya konsumtif. Seperti kita ketahui, ketika dua anak Adam alaihissalam disuruh berkurban, anak kelahiran pertama memberikan hasil kebunnya dan anak kelahiran kedua memberikan hasil ternaknya. Nah, setelah berlalu beberapa generasi umat manusia, maka Nabi Idris memulai menjinakkan kuda untuk dipelihara dan dimanfaatkan sebagai kendaraan. Yang keempat, Nabi Idris ini juga memiliki keistimewaan sebagai ahli ilmu falak atau ahli perbintangan, di mana
Di dalam surah Al-An'am ayat 97 Allah berfirman, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Selanjutnya ayat di surah An-Nahl ayat 16, dan Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanda-tanda yaitu penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Di zaman Nabi Adam alaihissalam, Allah sudah menuntun umat manusia dengan suhuf yang berisi peringatan dan tuntunan. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tanda alam sebagai petunjuk. Dari tanda-tanda alam tersebutlah Nabi Idris bisa memperkirakan musim, waktu tanam, penunjuk arah saat malam, serta penunjuk waktu. Kemampuan membaca kondisi alam inilah yang saat itu hanya dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam, dan selanjutnya diajarkan secara bergenerasi sampai puncaknya nanti itu di zaman Nabi Ibrahim, di mana Raja Namrud yang ketika itu memerintah mengembangkan ilmu falak menjadi ilmu ramalan dengan mengenyampingkan aspek ketuhanan. Dan insya Allah nanti akan kita bahas di kisah Nabi Ibrahim. Yang kelima, Nabi Idris ini mendapat julukan Asadul Husud, artinya singa yang paling ganas, karena suka memerangi orang yang berbuat dosa. Pada generasi ke-6 peradaban manusia ini, umat manusia banyak yang mengindahkan perintah dan larangan Allah sebagaimana yang tertuang dalam suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Adam, Nabi Syed dan Nabi Idris alaihissalam. Perilaku manusia yang membangkang ini nantinya akan dimusnahkan pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Idris ini kita tutup dengan surah Maryam ayat 57, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Idris ke langit. Ada sebagian ahli sejarah atau ulama mengatakan bahwa Nabi Idris ini diangkat ke surga karena amalannya tentunya. Dan saat itu manusia mulai mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan Nabi Isa alaihissalam, Allah mengangkatnya ke langit karena kaum Yahudi yang mengingkari kenabiannya dan berencana membunuhnya. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj untuk menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Demikian rangkaian cerita yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.